Begini loh, judi online ini sudah merambah sampai ke warga masyarakat kecil. Bayangin coba, sehari 10.000, ada yang 10.000, 30.000, coba sebulan 900.000, Ya. setahun 10,8 juta. Coba kalau uang itu digunakan untuk beli susu anak, gizi anak, atau beli sesuatu yang berguna kan, kedaulatan data kita juga kan ada isu kedaulatan data. Kalau Starlink ya harusnya dia pakai IP address Indonesia. Itu ya, jadi Dan harus ada bisa kontrol pemerintah ya. Indonesia terhadap teknologi itu. Terus nanti kalau Starlink nggak boleh dikontrol sama pemerintah Indonesia, nanti dipakai judi online sama nonton pornografi pakai Ya. Starlink semua. Karena kalau kita mau maju, mau jadi Indonesia maju, maka syaratnya kita harus bersatu. Semua komponen bangsa. Pemilu sebagai arena perbedaan, iya. Karena namanya pemilu, masuk sama semuanya nggak ada pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribunas, akhir-akhir ini praktik judi online berhasil dibongkar dan melibatkan sejumlah selebriti. Nah, untuk mengungkapkan lebih lanjut, apa sih yang terjadi dalam penyalahgunaan dunia virtual, dunia digital, saya telah bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Ari Setiadi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. untuk kita semua. Pak Budi, bisa cerita sedikit, Pak, mengenai apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Bapak terkait dengan praktek judi online ini, Pak. Ini meresahkan juga ini karena melibatkan sejumlah public figure kita ini, Pak. Begini loh, judi online ini sudah merambah sampai ke warga masyarakat kecil. Ya. Dan ini dampaknya udah, daya rusaknya begitu luar biasa. Iya. Bayangin coba, sehari 10.000, ada yang 10.000, 30.000, coba sebulan 900.000, Ya. setahun 10,8 juta. Coba kalau uang itu digunakan untuk beli susu anak, gizi anak, atau beli sesuatu yang berguna kan. Ya. Nah ini kan daya rusaknya udah sangat luar biasa. Menurut data PPATK sudah 2,5 juta keluarga miskin yang terjangkit wabah judi online ini. Nah ini kan kita harus berantas. Ya. Daya rusaknya ke rakyat. Ya. Gitu. Ya. Lalu bagaimana ini kan berarti kan ini kan menggunakan fasilitas dunia digital, Ya, Pak Budi. betul. Dan ini untuk mencegah kembali, Pak. Ya. Kan biasanya tiarap dulu, habis itu nongol lagi menggunakan. Nggak, kalau soal judi online kita konsisten. Ya. Kita harapkan, karena saya udah bersurat ke OJK, kerjasama dengan OJK, dengan kepolisian, aparat penegak hukum, dengan seluruh perbankan, Ya. terus sistem keuangan, terus operator selulernya, Telkomsel, Indosat, Friend, XL, kita udah suratin. Ya. Asosiasi Internet Service Provider juga kita suratin, Ya. supaya semua jangan memfasilitasi judi online. Termasuk juga Bank Indonesia untuk sistem pembayarannya, e-wallet dan sebagainya. Jadi ekosistemnya udah kita kepung. Ya. Makanya kita optimis judi online bisa kita Tapi sebenarnya singkirkan dari ruang digital. ya, krusial poinnya sehingga mereka bisa memanfaatkan kelengahan kita di ruang digital itu gimana, Pak Budi? Ya itu kan karena gini loh, digitalisasi atau ruang digital ini kan terbuka. Nah, tetapi juga banyak konten-konten atau situs-situs yang ternyata memanfaatkan kemajuan digital ini untuk hal-hal yang negatif. Nah, karena itulah kami Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sangat serius untuk menutup dan memberantas judi online ini. Karena ini perintah langsung Pak Presiden kepada saya. Saya bilang, bisa Pak, tenang. Saya sanggup, saya akan beresin ini judi online. Ya. Dan saya akan sapu bersih dari ruang digital Indonesia. Ya. Pak Budi, ini juga terkait dengan itu kan ruang virtual kita itu kan nantinya juga pemerintah menginginkan supaya daerah-daerah terpencil, terdepan, ya itu terlayani oleh akses internet.
Namun beberapa waktu yang lalu kan kita sempat kena musibah, entah apalah namanya. Nah, sesuai perintah Pak Presiden kan ini harus jalan diselesaikan. terus. Nah, supaya aman ini, Pak Budi, supaya jadi BTS ini harus kita selesaikan. Ya. Kita bikin tim gabungan, kita namakan Satgas penyelesaian BTS Bakti Kominfo. Spesifik kerjanya. Ya. Ini memastikan BTS yang kemarin ini bisa dituntaskan. Kita bikin Satgas dengan tim gabungan, baik dari Kominfo, BPKP, Kejaksaan Agung, aparat penegak hukum, dari LKPP, dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk dari Departemen Keuangan. Semua unsur ini kita libatin sehingga kajiannya, analisanya, dan kebijakannya tepat gitu. Dan kita optimis ini bisa kita tuntaskan. Kalau boleh dicerita Pak Budi, sekarang ini tahapannya pada tahap apa? Setelah kemarin kan setelah terungkap kasus ini kan semua berhenti dulu kan? Iya. Lalu kemudian harus dimulai kembali dengan sistem yang baru tentu saja. Betul. Saya sih optimis karena angka-angkanya saya udah lihat juga, cek satu-satu di lapangan juga, beberapa saya udah perhatikan angka-angkanya, datanya di lapangan. Kita optimis ini bisa selesai. Ya. Jadi kemarin kita harus cut off-nya jelas. Saya sudah bilang sama aparat penegak hukum, ya cut off-nya jelas. Itu yang kasus hukum perkapan. Dan ini yang kita selesaikan. Karena Pak Presiden, saya juga nggak mau mencampuri urusan ranah penegak hukum. Ya. Gitu. Ini urusan hukum biar aja. Itu ranahnya aparat penegak hukum. Tugas kita kan menyelesaikan BTS ini supaya selesai. Gitu. Nah, ini Pak, untuk menata kembali yang di dalam ini kan selain sistemnya kan orang-orangnya. Apa yang dilakukan? Ya kita kan udah melakukan pergantian dan penataan di Bakti Kominfo itu sendiri. Kita udah pilih dirut yang baru, direkturnya, ada beberapa lagi direktur kita juga lagi seleksi untuk menempati posisi-posisi direksi. Kita mau tata Bakti supaya juga Bakti punya tanggung jawab untuk menyelesaikan program BTS ini. Karena BTS Kominfo ini kan, BTS ini kan sarana, alat, prasarana untuk rakyat memperoleh haknya dalam memperoleh akses konektivitas digital. Jadi kita, tugas pemerintah negara hadir untuk mewujudkan itu semua. Mewujudkan bahwa infrastruktur digital ini bisa kita penuhi. Pak, tapi praktek di lapangan sekarang ini di 3T itu, daerah 3 itu berhenti total atau sudah? Gini, data-datanya sebentar lagi akan kita umumkan sebenarnya. Nanti kalau saya umumin sekarang bukan apa-apa, takut nggak kejutan. Jadi kita udah lihat, memang ada beberapa yang akan segera bisa kita selesaikan dalam waktu. Sudah mulai jalan lagi. Kalau dalam istilah di kami itu namanya on air. Jadi BTS sudah terbangun, sinyalnya sudah bisa melayani masyarakat. Jadi gitulah bahasanya on air. On air itu adalah pengertian BTS itu sudah bisa melayani masyarakat. Ya itu ya. Pak Budi, bisa dijelaskan juga nggak bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika itu nyiapin infrastruktur dan pendukung di IKN yang tahun depan kan rencananya mau kita upacara 17 Agustus di sana. Perlu kan disiapin juga. Ya, bisa cerita Pak? Jadi gini loh, telekomunikasi ini kan bisnis yang tidak monopolistik. Gitu ya. Artinya terbuka semua operator. Tapi pembicaraannya sudah dilakukan B2B antara Telkom Indonesia dengan otorita IKN. Dan emang Telkom juga udah melakukan investasi yang cukup signifikan untuk menyediakan sarana prasarana. Karena kan kita nggak bisa seperti misalnya kayak BBM atau listrik, kan monopoli, PLN, dan jadi kita pemerintah atau IKN atau TKN bisa tunjuk aja langsung. Kalau Telkom Industri kan nggak bisa gitu. Tapi kita karena Telkom Indonesia ini masih merah putih, makanya bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan awal, tapi juga dalam perhitungan yang sangat bisnis lah. Biar aja mereka kan lembaga bisnis. Sehingga penyelesaiannya biar saya serahkan dengan pembicaraan antara Telkom dan otorita IKN. Ya. Pak Menteri bisa cerita sedikit mengenai Starlink, Pak? Iya. Bagaimana ini bisa menjelaskan kepada publik mengenai Starlink ini? Ya, Starlink ini kan satu teknologi baru disrupsi, di mana teknologi ini memungkinkan dari satelit LEO ya, Low Earth Orbit, yang ketinggian 300 km, sehingga dia bisa menghasilkan pancaran untuk internet, dan ini memang cocok sebenarnya. Dengan kondisi wilayah kita ya. Teknologi
seluler kita ini kan, atau akses konektivitas internet kita itu dimungkinkan oleh satu fiber optik teknologinya, kedua dengan dengan seluler, broadband bahasanya begitu. Jadi fix, jadi dari mulai fiber optik, broadband, yang ketiga satelit. Nah ini ada gabungan lagi namanya fix mobile convergence, jadi penggabungan dari semua itu sehingga sistem ini ya, tiga ini jadi satu ya. Iya. Nah ini kan kita gini loh, Indonesia ini masih menghadapi tantangan karena kita kecepatan internet kita terus terang, mohon maaf, masih agak rendah dibanding negara-negara lain. Kita di angka 22 lah, 22 Mbps. Nah untuk menjadi negara maju kita harus lompat, nggak mungkin ya soal berapa keperluannya, yang pasti kecepatan itu penting. Jadi selain iklim ekosistem industrinya sehat, kualitas dalam hal ini kecepatan internet juga harus memadai, begitu. Indonesia saat ini baru di angka 78-82% penetrasi internet Indonesia. Artinya masih sekitar 20-an% nih masyarakat Indonesia belum memperoleh layanan internet ya. Bisa mengakses konektivitas internet atau digital di Indonesia. Nah itu pekerjaan rumah kita, termasuk Bakti Kominfo ini kan fokus ke daerah-daerah 3T di mana banyak infrastruktur yang belum memadai untuk melayani masyarakat di sana. Dan itu tugas kita, negara hadir untuk itu. Kalau kota relatif oke, tinggal kecepatan ditambah, speednya ditambah lagi, begitu. Dan saya yakin, saya optimis karena teknologi ini kan berkembang juga, maju. Sekarang ada teknologi baru yang namanya fixed wireless access. Itu bisa jangkauannya juga udah makin jauh. Nah, yang untuk kawasan IKN ini yang mau kita pakai yang mana ini? Atau mixing dari tiga-tiga itu? Pilihan teknologi ya kita serahkan kepada PT Telkom Indonesia, tapi kita lihat ada yang mulai fiber optik sampai broadband. Gitu loh. Ya kan tetap aja seluler tetap jadi kebutuhan. Kalau Starlink-nya di sana? Gini, Starlink itu ini kan lebih banyak dicocok, teknologi satu ini cocok untuk daerah-daerah rural dan memiliki kejauhan. Nah, persoalannya adalah hingga saat ini Starlink belum memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi, baik penyelenggaraan jasa telekomunikasi maupun penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Sehingga permohonan perizinan Starlink wajib memenuhi seluruh persyaratan berusaha pada sistem perizinan terintegrasi satu pintu, di mana OSS berbasis risiko. Oleh karenanya sebelum izin ditetapkan maka Starlink belum berhak dan belum diperbolehkan untuk memberikan layanan telekomunikasi di Indonesia. Jadi masalahnya adalah pada perizinan pada tahun 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan hak labuh satelit Starlink. Jadi ada hak labuh landing right, di mana Starlink bekerjasama dengan Telkomsat, anak usaha PT Telkom Indonesia Terbuka, sebagai penyedia layanan satelit yang digunakan sebagai jaringan backhaul yang menghubungkan infrastruktur backbone telekomunikasi dengan tower based transceiver station. Jadi melalui jaringan fiber optik, sehingga layanan yang diberikan adalah layanan dari Telkomsat selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi, bukan untuk layanan retail pelanggan yang langsung ke masyarakat, tapi sifatnya B2B. B2B ya, business to ini kan business to business. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat, kita kan ingin industri telkom kita juga sehat ekosistemnya. Gitu ya. Karena buat kami kedaulatan data kita juga kan ada isu kedaulatan data. Kalau Starlink ya harusnya dia pakai IP address Indonesia. Itu ya. Jadi dan harus ada kontrol pemerintah Indonesia terhadap teknologi itu. Terus nanti kalau Starlink nggak boleh dikontrol sama pemerintah Indonesia, nanti dipakai judi online sama nonton pornografi pakai Starlink semua. IP address-nya harus dari IP address Indonesia. Ya. Pak Budi bisa cerita dong selama beberapa bulan memimpin kementerian ini, Pak Budi rasakan? Baru 2 bulan. Apa yang Pak Budi rasakan dalam beberapa bulan? Ya masalahnya banyak tapi. Masalahnya banyak ya. Tapi kita tetap semangat karena kita percaya bahwa teamwork di sini bagus. Tinggal kita motivasi, kita tingkatkan bahwa kita terpanggil untuk menyelesaikan berbagai tantangan kita ke depan. Itu tagline-nya kan bangga melayani bangsa. Jadi kita
berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika ini kementerian masa depan. Ya, strategis ya. Karena ke depan itu digitalisasi atau kemajuan teknologi ini adalah hal yang penting. Ya. Kita bicara nanti artificial intelligence, kita bicara IoT, Internet of Things, kita bicara cloud, kita bicara kemajuan teknologi yang sangat luar biasa di Indonesia, di dunia. Pak Budi selama beberapa bulan ini mengalami kesulitan nggak Pak untuk memanage? Saya nggak bilang kesulitan, kita bilangnya pakai istilahnya tantangan. Tantangan pasti ada. Ada ya Pak ya? Pasti, tapi resistensi ada nggak Pak? Bukan, kita kan prinsipnya kita mau menciptakan iklim yang sehat, termasuk industrinya, termasuk industri telepon ini kan harus sehat nih, begitu. Ya. Termasuk juga bagaimana ruang digital kita juga harus sehat. Ya. Ruang digital kita ini bisa berguna untuk membuat masyarakat menjadi produktif. Jadi inti dari digitalisasi apa sih? Masyarakat menjadi lebih produktif, bukan menjadi kontraproduktif. Ya. Kita kan ingin Indonesia maju. Nah, syarat Indonesia maju bahwa digitalisasi ini kan tidak terelakkan. Nah, digitalisasi ini harus memberikan kepastian, memberikan harapan, memberikan sarana bagi masyarakat, bagi rakyat untuk makin produktif. Gitu. Pak Budi, kira-kira tahun 2024 ketika pemerintah berganti, proyek BTS ini kelar nggak? Dari 7.000 sekian. Jangankan 2024, tahun ini juga selesai. Masa Pak? Selesai. Jadi sesuai dengan targetnya yang... Selesai. Kecuali ada beberapa daerah, di daerah Kahar ya, daerah-daerah di Papua, ya. Daerah Kahar yang mungkin kita mesti evaluasi teknologinya atau apanya, pilihan teknologinya. Apa perlu membangun BTS misalnya kalau ada teknologi lain misalnya, gitu loh. Ya. BTS ini kan salah satu tools, alat untuk rakyat menggapai atau memperoleh akses konektivitas. Kan pilihannya nggak harus BTS, bisa yang lain, begitu. Pak Budi sempat nggak melihat contoh gitu secara acak BTS kita yang saya waktu itu kan ke Lombok, saya lihat BTS yang di Papua sempat lihat? Belum. Tapi ya? saya udah lihat gambarnya, saya udah lihat, udah bangun dibakar. Oleh ini ya? Oleh masyarakat. Oleh masyarakat ya? Oknum masyarakat di sana. Saya udah bilang sayang dong kalau kalian bakar, kalian nggak memperoleh akses internet. Gitu, makanya kita jaga sama-sama. Ini barang milik umum. Ya. Jadi setelah jalan, air, listrik, sebagai sebuah infrastruktur, maka sarana telekomunikasi dan akses internet adalah infrastruktur penting bagi masyarakat. Ini udah menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya di Undang-Undang 45 jelas tuh, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu. Pak Budi merasa perlu nggak untuk melihat langsung perlu BTS di Papua itu yang perlu. Suatu hari saya akan ke sana karena kita penting ngecek lapangan langsung, melihat langsung itu penting. Ya. Begitu. Terus ini urusannya Kementerian Komunikasi dan Informatika nggak sih untuk memberikan satu pendekatan? Kita udah komunikasi dengan beberapa warga ini loh Pak. Kita udah komunikasi dengan beberapa pihak termasuk yang di Papua untuk ayo sama-sama, ini kan buat kalian juga. Kalau mereka udah approach, pendekatan, komunikasi terus kita lakukan. Tapi memang di situ masyarakat sempat dipanas-panasi atau diprovokasi atau kita nggak mau nuduh siapapun lah, tapi yang pasti bersenjata ini Pak. Ya kelompok kriminal bersenjata dan sebagainya mungkin yang mengkompor itu semua. Tapi kita ingin optimis, maka itu kan akses punyanya rakyat. Ya. Gitu. Yang lebih kan masyarakat. Iya, mereka nggak dapat pelayanan akhirnya. Iya. Nah, kita sampaikan bahwa gini loh, bahwa dalam digitalisasi ini kan pemerintahan digital, budaya digital, ekonomi digital, jadi pergerakan yang paling mungkin dikembangkan. Tapi infrastruktur digital menjadi sangat penting. Tanpa infrastruktur digital yang memadai, jangan harap e-government, e-commerce, e-healthy, e-education, pendidikan ini bisa terwujud terlaksana dengan baik. Karena sekarang puskesmas, sekolah kan perlu akses internet. Betul. Dan kualitasnya harus kita tingkatkan terus. Itu.
Pak Budi, kalau menurut pengamatan Pak Budi, apakah kasus korupsi BTS ini mempengaruhi kinerja teman-teman di Kementerian Awalnya Komunikasi iya, tapi sekarang udah lebih Oke ya, Pak? awalnya mungkin ya, tapi sekarang enggak lah. Enggak ya? Sekarang udah bisa move on. Move on ya? Semua karyawan Kominfo dan Bakti-Kominfo saya berharap untuk move on, dan kelihatan sudah move on. Oh gitu. Mereka, di awal memang ya menatap ya, masa depan gemilang buat Indonesia maju. Ya, Pak. Bagaimanapun ini adalah tahun-tahun politik. Satu di antaranya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika ini adalah satu garda terdepan ketika ingin menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan lah, bahwa politik ini mengandung perbedaan pendapat, bahwa politik itu mengandung kompromi dan sebagainya. Bapak bisa sampaikan nggak kepada pembaca kita terkait dengan tahun politik? Tapi dalam kapasitas Bapak sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, ini loh, demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Dan dalam demokrasi itu kan ada yang namanya sirkulasi elit berkala 5 tahunan, suatu proses 5 tahunan yang harus kita jaga bersama, yang kita sebut atau kita lalui lewat mekanisme pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini adalah pestanya rakyat. Jadi karena namanya pesta, maka nggak boleh ada rasa takut, rasa marah, karena pesta harus gembira. Sehingga pemilu damai di 2024 ini harus menjadi kebutuhan, menjadi concern kita bersama sebagai bangsa. Jadi pemilu yang menyatukan negeri ini. Karena kalau kita mau maju, mau jadi Indonesia maju, maka syaratnya kita harus bersatu. Semua komponen bangsa. Pemilu sebagai arena perbedaan, iya. Karena namanya pemilu, masuk sama semuanya nggak ada pemilu. Begitu, tapi semangat di samping perbedaan, kita juga percaya dan harus yakin bahwa jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka modal utama Indonesia untuk menjadi negara maju adalah persatuan nasional kita. Jadi concern juga itu, berbeda tapi bersatu. Bersatu untuk apa? Karena persatuan nasional itu penting untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Pak, ini satu lagi Pak. Ini kan campaign bukan hanya serangan darat ya, bukan hanya perang darat tapi perang udara yang memanfaatkan jaringan internet, yang memanfaatkan dunia digital ya, Ini kan posisinya Kementerian Komunikasi dan Informatika kan menjadi strategis gitu Pak. Bukan hanya strategis tapi juga sentral dan penting. Ya. Terus jadi gimana tuh? Dalam narasi pemilu damai, yang menjadi musuh bersama, tanda kutip, musuh kita ini 3. Apa itu? 1 hoax, 2 ujaran kebencian, 3 fitnah. Jadi kami sudah menghimbau, sudah mengatakan kepada publik, kalau 3 ini pasti Kominfo nggak akan mentolerir. Sikat ya, kenapa? Pasti kita sikat. Kalau hoax pasti kita sikat, fitnah kita sikat, ujaran kebencian kita sikat. Kita lebih baik berkampanye dengan cara-cara yang cerdas, menawarkan ide-ide yang produktif untuk kemajuan Indonesia. Pokoknya 3 ini, hoax, fitnah, ujaran kebencian. Itu jadi concern ya? Pasti kita, kita pasti kita ban, kita blokir. Begitu. Baik, Tribuners, ini tadi ngobrol kita yang tidak terlalu panjang dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Budi Aris Setiadi. Moga-moga ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Budi. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan jangan lupa tetap bahagia.